Baik, izin eh, Pak Junaidi, kami dari kelompok 3 izin akan memaparkan materi tentang West Nile virus. Sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu anggota kelompok 3. Yang pertama ada Bapak Jeffrey Pranata, Siap. kemudian saya sendiri Muhammad Firdaus, dan yang ketiga ada Ibu Raini. Baik, kami akan menyampaikan tentang eh, epidemiologi, penularan, manifestasi klinis, dan pencegahan tentang West Nile virus. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Reini. Waktu dan tempat disilakan. Baik, dari WNA adalah penyakit yang disebabkan oleh virus flavivirus. Ini pertama kali ditemukan di Uganda pada tahun 1937. Jadi ini menjadi salah satu arbovirus utama yang menginfeksi manusia, burung, dan bahkan mamalia lainnya. Perkembangan penyebaran virus Westland ini, pertama penyebaran virus ini semakin meluas, terutama di Amerika Serikat, di Amerika Utara dan Eropa. Kemudian peningkatan kasus infeksi di berbagai wilayah ini disebabkan oleh beberapa iklim dan faktor lainnya. Kemudian transmisi dan siklus penularan virus Westland. Virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Black Aedes, Culex, dan Anopheles. Nyamuk yang terinfeksi ini menularkan virus ke manusia, burung, dan mamalia lainnya. Kemudian burung merupakan reservoir utama virus Westland. Kemudian gejala infeksi virus West Nile ini pertama tidak bergejala. Sebagian besar infeksi pada manusia tidak menunjukkan gejala. Yang kedua, gejala ringan seperti demam, sakit kepala, kelelahan, nyeri otot, ruam. Kemudian penyakit neuroinvasif di mana seperti ensefalitis, meningitis, kelumpuhan. Kemudian kelompok risiko dan dampak klinis. Di sini yang paling berdampak ada lansia, ada orang dengan gangguan kekebalan, dan bayi dan anak-anak. Di sini lansia karena dia memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih rendah. Kemudian kalau orang dengan gangguan kekebalan karena resiko tinggi mengalami komplikasi serius. Selanjutnya untuk bayi dan anak-anak karena sistem kekebalan tubuh yang belum matang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Jeffrey. Baiklah, saya akan melanjutkan terkait eh, West Nile virus ini. Yang selanjutnya yaitu diagnosis dan pemeriksaan laboratorium. Diagnosis dan pemeriksaan laboratorium itu yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan darah. Setelah melakukan pemeriksaan darah, barulah kita melakukan pemeriksaan cairan cerebrospinal dan kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan serologi. Untuk pencegahan dan pengendalian virus West Nile ini sendiri, yang pertama terkait dengan nyamuk. Jadi kita harus menghindari gigitan nyamuk dengan menggunakan repelen nyamuk serta membersihkan genangan-genangan air dikarenakan genangan-genangan air itu dapat menjadi tempat perindukan bagi jentik-jentik nyamuk. Selanjutnya yaitu vaksinasi. Vaksinasi ini tersedia untuk individu-individu dengan resiko tinggi. Yang kemudian yang terakhir yaitu edukasi dan kesadaran. Segala upaya itu harus dilakukan dengan edukasi dan kesadaran itu sendiri, di mana masyarakat harus memahami tentang bahaya dari virus West Nile ini. Untuk pengobatan dan manajemen khusus terdapat dua. Yang pertama itu sport supportive, di mana kita harus mensupport di
yang lebih jelasnya yaitu terapi ini ditujukan untuk meringankan gejala. Kemudian yang kedua yaitu antiviral. Dalam beberapa kasus obat antiviral mungkin diresepkan. Nah, tiba kita di kesimpulan. Jadi, West Nile virus atau WNP ini adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk kulek dengan burung sebagai reservoir utamanya. Jadi sebagian besar infeksinya tidak bergejala, namun pada kasus berat itu dapat menyebabkan ensefalitis atau meningitis. Pencegahannya itu sendiri difokuskan pada pengendalian nyamuk seperti pemberantasan jentik nyamuk, kemudian melakukan disinseksi terhadap nyamuk. Selanjutnya yaitu perlindungan individu dan edukasi masyarakat. Nah, karena belum tersedianya vaksin atau obat khusus, jadi upaya kolaboratif diperlukan untuk mencegah penyebaran dan dampaknya. Mungkin itu saja presentasinya. Saya kembalikan kepada Pak Muhammad Firdaus sebagai moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu Raini dan Pak Jepri yang telah menyampaikan pemaparan terkait West Nile virus atau WNV. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwasanya WNV ini pada intinya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Jadi untuk pencegahannya supaya menghindari gigitan nyamuk ya, itu dengan kita mengendalikan nyamuk itu sendiri ya, dengan PSN atau kita memakai lotion anti nyamuk atau di rumah memakai kelambu ya atau kelambu. Kemudian untuk pengobatannya jika ada gejala-gejala yang dirasa segera ke vaskes terdekat agar bisa dilaksanakan pemeriksaan laboratorium ya untuk memastikan penyakit tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin demikian izin Pak Junaidi dari kelompok kami. Untuk teman-teman nanti yang melihat video ini mungkin bisa menyampaikan pertanyaan baik secara langsung kepada kami ataupun nanti bisa diketik saja ya di bagian bawah eh, video yang kami sampaikan nanti. Baik, terima kasih. Demikian dari kami kelompok 3. Banyak kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.